Rizky Adi Saputra. Nama saya Najwa Putra. Saya Faisya Ulana. Nama saya Adinda Rizky. Saya Raffi Febrian. Saya Adi Saputra. Bioteknologi berasal dari kata bios, itu hidup. Teknos adalah penerapan, dan logos atau disebut ilmu. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang kedua, penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Prinsip bioteknologi adalah penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya, terutama mikroorganisme yang memiliki enzim. Mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi contohnya virus, bakteri, alga, jamur maupun protozoa. Bioteknologi ini terdapat produksi pangan, di mana mikroorganisme dapat digunakan untuk menghasilkan makanan seperti keju, yogurt, dan roti. Lalu kemudian pada produksi energi, mikroorganisme dapat menghasilkan bahan bakar alternatif seperti bioetanol dan biogas. Yang ketiga, pengolahan limbah. Mikroorganisme dapat digunakan untuk membersihkan limbah industri dan pertanian yang terkontaminasi. Yang keempat, produksi obat-obatan. Mikroorganisme dapat dijadikan sumber antibiotik dan vaksin yang penting dalam kedokteran modern. Dalam siklus sehari. Pertama ada tempe. Tempe adalah makanan fermentasi yang terbuat dari gula yang difermentasi oleh jamur di suatu proses. Tempe mengandung protein yang tidak mudah dicerna. Yang kedua ada yogurt. Yogurt adalah makanan fermentasi yang terbuat dari susu yang difermentasi oleh bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus burgdorfus. Yogurt mengandung probiotik yang dapat membantu menjaga kesehatan makanan. Ketiga ada antibiotik, adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Antibiotik dapat dibuat dari mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Yang keempat, vaksin adalah produk untuk melawan penyakit. Vaksin dapat terbuat dari mikroorganisme yang dilemahkan, dimatikan, atau bagian dari mikroorganisme. Kesimpulan, penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi memiliki potensi luar biasa untuk memajukan berbagai industri dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai mikroorganisme, potensi dan manfaat bioteknologi terus berkembang. Ya, di sini saya menjawab pertanyaan Adam Basam Aziz di kelompok 1. Apakah mikroorganisme dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia? Jawabannya ya, mikroorganisme dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Mikroorganisme dapat digunakan dalam berbagai bidang antara lain. Yang pertama pangan, kesehatan, dan lingkungan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jahran, yaitu bagaimana mekanisme pembuatan vaksin COVID-19. Mekanisme pembuatan vaksin COVID-19 secara umum dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama praklinis. Tahap ini dilakukan untuk mempelajari keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 pada hewan percobaan. Vaksin akan disuntikan ke hewan percobaan untuk melihat apakah vaksin tersebut menimbulkan efek samping yang serius atau tidak. Untuk pertanyaannya, apa peran enzim transkripsi dalam rekayasa genetika menggunakan mikroorganisme? Jawabannya, enzim transkripsi memiliki peran yang sangat penting dalam rekayasa genetika menggunakan mikroorganisme. Enzim ini digunakan untuk memotong DNA menjadi fragmen-fragmen dengan ukuran yang diinginkan. Fragmen-fragmen DNA ini kemudian dapat digabungkan kembali untuk membentuk DNA rekombinan yang dapat
introduksi ke dalam mikroorganisme lain. Berikut adalah beberapa peran enzim reproduksi dalam rekayasa genetika menggunakan mikroorganisme. Yang pertama, isolasi gen. Yang kedua, cloning gen. Yang ketiga, transformasi gen. Keempat, penyembelihan DNA. Kelima, pembuatan vaksin. Karena pembuatan obat, peningkatan produksi makanan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pegita kelompok 3. Tadi jadi pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi dan bagaimana kita mengatasi mereka? Jadi pertanyaannya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi dan bagaimana mengatasi mereka? Jawabannya, 1. Kestabilan genetik. Mikroorganisme dapat mengalami perubahan genetik yang tidak diinginkan seiring waktu yang dapat mempengaruhi konsistensi produksi. 2. Resiko kontaminasi oleh mikroorganisme asing dapat menghancurkan produk mikroba yang diinginkan. Terus 3. Efisiensi produksi mikroba sering kali memerlukan kondisi yang tepat seperti nutrisi dan lingkungan yang sesuai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa mikroorganisme banyak digunakan dalam produksi antibiotik dan vaksin, dan sebutkan contohnya. Mikroorganisme digunakan dalam produksi antibiotik dan vaksin karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi manusia. Beberapa contoh mikroorganisme penghasil antibiotik yang pertama ada bakteri, yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenicum, Bacillus subtilis dan Streptomyces. Yang kedua ada jamur, yaitu Aspergillus nidatus, ada Cephalosporium dan Libratum. Lalu ada beberapa contoh mikroorganisme penghasil vaksin. Yang pertama ada bakteri, Salmonella typhi atau vaksin tifoid. Yang kedua ada vaksin antraks. Yang ketiga ada vaksin polio. Dan terakhir ada vaksin hepatitis B. Perkembangan bioteknologi telah memungkinkan produksi antibiotik dan vaksin yang lebih efisien dan efektif. Hal ini telah memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan manusia. Dari Diniati kelompok 4. Pertanyaannya itu, bagaimana mikroorganisme berperan dalam proses fermentasi dalam produksi makanan dan minuman? Nah, mikroorganisme ini kan berperan penting dalam proses fermentasi makanan dan minuman. Mikroorganisme dapat memecah komponen-komponen makanan dan minuman menjadi produk-produk yang baru yang memiliki nilai gizi dan rasa yang lebih baik. Kemudian contohnya itu seperti bakteri asam laktat atau BAL seperti Lactobacillus dan Leishmaniasis berperan dalam menghasilkan asam laktat dari fermentasi gula. Asam laktat memiliki sifat pengawet alami yang dapat membantu memperpanjang daya simpan makanan. Bakteri asam laktat ini juga berperan dalam meningkatkan cita rasa dan tekstur makanan yang baik. Menjawab pertanyaan dari Jasmine kelompok 6. Penggunaan mikroorganisme dalam produksi energi mencakup beberapa metode yang berbeda. Dua metode yang paling umum adalah fermentasi mikroba dan produksi biogas. Yang pertama, fermentasi mikroba, mikroorganisme seperti bakteri atau uragi dapat digunakan untuk mengubah bahan organik menjadi energi dalam proses yang disebut